Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Saat teduh ini dibuat Sabtu 24 Februari 2024. Jadi mohon maaf apabila tidak sama dengan renungan perspektif hari ini. Firman Tuhan dalam Matius 8 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat berkata demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, untuk siapa tangan kasih dan kuasa Tuhan yang berotoritas sebagai Mesias itu ditujukan? Banyak orang Yahudi berpandangan sempit bahwa kuasa dan otoritas dari Mesias hanya ditujukan kepada kelompok elit yang boleh menerima anugerah. Padahal pemahaman ini meniadakan makna anugerah. Anugerah itu justru bagi mereka yang tidak layak, yang tidak memiliki apapun untuk disombongkan. Saudaraku, otoritas Yesus sebagai Mesias bukan hanya nyata di dalam mengajar, tetapi juga dalam karyanya menyembuhkan sakit penyakit. Dalam Matius 8 ayat yang kedua dikatakan, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan berkata, Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan atau menyembuhkan saya. Mengapa didahului dengan jika Tuhan mau? Saudara, orang kusta, orang yang menerima penyembuhan Yesus ini, zaman itu adalah kelompok marginal, kelompok yang dipinggirkan, kelompok yang disisihkan. Orang yang sakit kusta biasanya diasosiasikan sebagai orang yang dihukum Allah karena dosa mereka. Dan menurut hukum Yahudi, mereka harus dijauhkan, mereka harus diasingkan dari tengah-tengah masyarakat. Jangankan menyentuh, berdekatan saja tidak boleh dan dianggap sebagai sebuah kenajisan. Tetapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Dalam ayat yang ketiga dikatakan, Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudaraku, pelayanan Yesus sebagai Mesias tidak ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, etnis tertentu, dan status sosial tertentu. Pelayanan Yesus sebagai Mesias adalah untuk semua orang tanpa memandang perbedaan. Oleh karena itu, saudara, kita patut bersyukur karena kita pun juga mendengarkan berita Injil sekalipun tidak termasuk keturunan Israel secara jasmani. Tapi kita adalah Israel secara rohani. Dan kita pun
juga harus mewartakan kabar baik ini bagi siapa saja. Kita pun harus membuka diri untuk menjadi penyambung tangan kasih dan kuasa Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan, yang Tuhan pertemukan dengan kita. Sehingga biarlah hati kita dipenuhi dengan belas kasihan ketika memandang mereka yang membutuhkan pertolongan. Sebagaimana Yesus memandang orang kusta yang dipinggirkan dan disisihkan dari komunitas masyarakat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah kami makin memiliki hati seperti hati Tuhan. Memandang mereka yang disisihkan, memandang mereka yang dipinggirkan, memandang mereka yang tidak dipedulikan dengan pandangan belas kasihan Tuhan. Sehingga kami membuka diri kami untuk menjadi penyambung tangan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pakailah kami ya Bapa. Demikian juga secara khusus berdoa menyerahkan untuk Ibu Jayin yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk pergumulannya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati yang sehat. Tuhan berikan juga iman yang terus bertumbuh, bahwa di tengah segala pergumulan yang dialami tidak kehilangan percayanya. Sebaliknya makin percaya kepada Engkau. Dan Tuhan kiranya yang menjawab segala apa yang menjadi doanya, segala apa yang menjadi harapan-harapannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk AI Jayin. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberikan kekuatan di tengah segala pergumulan untuk tidak kehilangan percaya. Tuhan memberkati.